Jadi hipnosis adalah suatu kondisi fokus dan relaksasi mendalam di mana seseorang menjadi lebih terbuka terhadap sugesti. Nah, dalam keadaan ini, pikiran bawah sadar seseorang menjadi lebih dapat diakses, memungkinkan untuk perubahan pola pikir dan perilaku. Kemudian penting untuk dicatat bahwa hipnosis bukanlah kehilangan kendali, melainkan kolaborasi antara individu dan praktis untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti mengatasi kebiasaan buruk, kemudian mengelola stres, atau meningkatkan kesejahteraan mental. Kemudian teknik hipnosis ini melibatkan relaksasi mendalam dan fokus pikiran. Kemudian menciptakan kesempatan untuk eksplorasi diri yang lebih dalam. Meskipun hipnosis sering terkait dengan pertunjukan hiburan, di dunia klinis, hipnosis ini merupakan alat yang sah dan efektif untuk dukungan psikologis dan perubahan positif. Kemudian di sini saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya dalam mengikuti perkuliahan hipnokonseling dan NLP. Dalam mengikuti perkuliahan hipnokonseling dan NLP, saya merasa mengubah cara pandangan saya terhadap hipnosis. Nah, pada mulanya saya beranggapan bahwa hipnosis ini merupakan ilmu yang kurang baik karena banyaknya orang-orang yang menyalahgunakan, sehingga saya berpikiran yang kurang baik. Namun setelah mengikuti perkuliahan hipnosis, ternyata ilmu ini memberikan dampak untuk dapat membantu menstimulus pikiran seseorang terhadap sesuatu. Kemudian pertama kali saya mengikuti kelas hipnokonseling dan NLP, saya merasa campur aduk antara keingintahuan dan sedikit kekhawatiran. Namun seiring berjalannya waktu, rasa penasaran yang ada dalam diri saya itu berkembang menjadi rasa antusias dan rasa kagum akan kapasitas mengenai pikiran bawah sadar. Kemudian materi-materi yang disajikan pada perkuliahan tidak hanya mendalam namun juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya sangat terkesan dengan cara Pak Eka selaku dosen hipnokonseling dan NLP dalam menjelaskan konsep-konsep yang agak kompleks dengan sangat jelas dan juga memberikan contoh-contoh praktis yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Materi yang disajikan juga tidak hanya menggarisbawahi teori hipnokonseling, tetapi juga menyajikannya dengan contoh dan aplikatif yang membuatnya mudah dipahami. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan hipnokonseling, saya merasakan perkembangan signifikan dalam pemahaman diri saya, di mana proses hipnosis yang diajarkan oleh Pak Eka dapat membantu saya memahami lapisan pikiran bawah sadar, dan alam sadar itu guna menghadapi dan memahami berbagai tantangan hidup. Kemudian kembali lagi dalam penyampaian materi yang dilakukan oleh Pak Eka juga sangat mendukung pemahaman. Penjelasan yang dilakukan oleh Pak Eka juga tidak tergesa-gesa dan tidak memaksa, melainkan berjalan perlahan, dan juga materi yang dimaksud disampaikan dengan terarah begitu. Sehingga saya sebagai mahasiswa itu tidak kebingungan pada saat penerimaan materi dan juga tidak kebingungan saat Pak Eka menyampaikan materi. Selain itu, suasana kelas yang ramah dan kolaboratif sehingga menciptakan lingkungan belajar yang positif.
di mana terdapat diskusi-diskusi kecil yang dilakukan oleh mahasiswa tiap pertemuannya, dapat memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan mendengar perspektif mahasiswa lain. Nah, dalam kelas saya merasa nyaman untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan berdiskusi tentang pengalaman pribadi dalam penerapan hypnocounseling. Karena mengikuti perkuliahan hypnocounseling, saya merasa termotivasi untuk mengembangkan keterampilan hypnocounseling. Kemudian harapan saya terhadap penerapan hypnocounseling dalam dunia pendidikan sangat besar. Jadi saya berharap bahwa metode ini dapat diintegrasikan dengan lebih luas dalam dunia pendidikan, di mana terutamanya untuk membantu siswa mengelola stres, kemudian meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Yang dimana dengan hypnocounseling diharapkan para pendidik dapat menggunakan teknik relaksasi dan pemahaman diri untuk membantu siswa mengatasi berbagai permasalahan atau tantangan psikologis yang mungkin saja dihadapi mereka. Dengan ini tidak hanya akan memperkuat aspek kesejahteraan siswa, tetapi juga dapat berdampak positif pada hasil akademis dan keterlibatan dalam proses belajar mengajar. Nah, selain itu, hypnocounseling juga dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar dan juga membantu siswa mengidentifikasi potensi mereka secara lebih baik. Nah, dengan pemahaman atau memahami lebih dalam pikiran bawah sadar mereka, siswa dapat mengatasi hambatan yang mungkin menghambat perkembangan akademis dan pribadi mereka. Kemudian juga saya harap dalam menerapkan hypnocounseling di lingkungan sekolah dasar terdapat beberapa harapan yang dapat memberikan dampak positif terhadap siswa dan juga suasana pendidikan secara keseluruhan. Yaitu yang pertama, meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar. Jadi dalam meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar, harapan utamanya yaitu bahwa hypnocounseling dapat membantu siswa meningkatkan konsentrasi dan fokus mereka dalam proses pembelajaran. Dengan mengajarkan teknik relaksasi dan fokus pikiran, siswa dapat lebih efektif menyerap informasi dan mengoptimalkan waktu belajar mereka. Kemudian yang kedua, membantu menangani stres dan kesejahteraan emosional mereka. Di mana di lingkungan yang seringkali penuh tekanan, hypnocounseling dapat menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan siswa cara mengelola stres. Harapannya yaitu dalam teknik relaksasi hypnocounseling dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kemandirian dan percaya diri. Nah, dengan merambah ke lapisan pikiran bawah sadar, hypnocounseling dapat membantu siswa mengenali dan mengatasi hambatan diri yang mungkin menghambat perkembangan mereka. Harapannya ini akan memberikan dorongan positif terhadap kemandirian dan percaya diri siswa. Yang keempat yaitu pengembangan etika di kelas dan disiplin. Nah, hypnocounseling dapat mengajarkan siswa tentang keterkaitan antara pikiran bawah sadar dan juga perilaku. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat mengembangkan etika kerja yang baik
dan juga meningkatkan disiplin diri, membawa dampak positif pada hasil akademis mereka. Yang kelima yaitu pemberdayaan diri dan tujuan hidup. Nah, melalui hipnokonseling diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dan juga mengartikulasikan tujuan hidup mereka dengan lebih jelas. Penggunaan hipnosis untuk memvisualisasikan pencapaian tujuan dapat memberikan dorongan positif dan motivasi tambahan. Harapan ini menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga memberikan perhatian khusus pada perkembangan pribadi dan kesejahteraan emosional mereka. Secara keseluruhan, mengikuti perkuliahan hipnokonseling bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjalani perjalanan transformasi pribadi. Saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk mengaplikasikan konsep-konsep hipnokonseling sebagai tenaga pendidik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada dosen mata kuliah hipnokonseling dan NLP yaitu Bapak Eka yang telah menciptakan pengalaman belajar yang sangat luar biasa ini.